Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sadaqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa amala innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'd. Ahlan wa sahlan kepada seluruh teman-teman mahasiswa reguler ya pada pertemuan perdana malam hari ini. Insyaallah ta'ala kita akan mempelajari ilmu nahwu dan sorof. Ya, tentunya pada pertemuan perdana itu ada kalanya kita memulai dengan muqaddimah. Kenapa kita mempelajari ilmu nahwu atau sorof? Dan bagaimana posisi nahwu sorof itu dalam bahasa Arab? Maka kita katakan sebagai penuntut ilmu, kita memang diwajibkan untuk mempelajari bahasa Arab. Ya, meskipun dia sebagai ilmu alat, kita diwajibkan untuk mempelajari bahasa Arab ini. Bahasa Al-Quran, bahasa Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana dengan bahasa inilah kita bisa memahami keduanya, yang merupakan sumber dalam agama Islam, dalam agama kita. Tapi sebelumnya suaranya jelas nggak, ikhwah? Jelas ya? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Nah, kemudian bahasa Arab ini adalah bahasa Al-Quran dan bahasa Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin teman-teman sekalian di hari Sabtu mempelajari muhadasah. Muhadasah ini adalah dia membahas tentang skill bahasa, skill mendengar, skill berbicara, skill menulis, dan skill membaca. Nah, di muhadasah memang dia fokusnya di muhadasah kalam, ya, percakapan bahasa Arab. Jadi teman-teman diajak agar bisa bercakap dengan bahasa Arab menggunakan kosakata yang sudah disediakan, pembiasaan bahasa Arab secara kalam, ya, agar dia tidak asing ketika mendengar dan dia terbiasa untuk bercakap dengan bahasa Arab. Itu tuh muhadasah. Kemudian di hari Ahad, setiap malam Ahad, teman-teman sekalian mempelajari nahwu sorof. Apa sih nahwu sorof ini? Nahwu sorof ini dia memang kaidah bahasa Arab. Jadi kita katakan nahwu sorof ini dia seperti grammar dalam bahasa Inggris, gramatika bahasa Arab. Jadi fokusnya berbeda. Kalau muhadasah dia lebih ke skill ngomong, kalau nahwu sorof dia ke kaidah, ya, kaidah.
Secara garis besar, dia adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan harokat akhir dalam sebuah kata. Ya, ini kenapa harokatnya dhamma, ini kenapa harokatnya fathah, ini kenapa harokatnya kasrah. Ini adalah wilayahnya ilmu nahwu. Kalau sorof itu berkaitan dengan perubahan setiap kata. Dari kata ba menjadi katib, misalkan. Dari kata ba menjadi kitabatan, misalkan. Nah, itu adalah perubahan kata. Nah, kemudian teman-teman semua, ketika kita mempelajari ilmu nahwu sorof ini, maka kita memang lebih mengedepankan kaidah. Dengan kita mempelajari muhadasah, skill ngomong, kemudian kita mempelajari kaidah bahasa Arab, itu akan memperkuat hazanah bahasa Arab kita, akan memperkuat wawasan kita di bidang bahasa Arab. Iya, karena skill muhadasah itu akan memberikan mufrodat-mufrodat, takbir, ungkapan berbahasa Arab. Kemudian nahwu sorof akan merapihnya secara kaidah. Jadi baik muhadasah maupun nahwu sorof itu ilmu yang saling berkaitan satu sama lain. Ya, jadi tidak bisa dipisahkan nahwu sorof dengan bahasa Arab. Iya, jadi kalau ditanya apakah nahwu sorof termasuk rumpun bahasa Arab? Iya, ya. Jadi termasuk ilmu bahasa Arab juga balaghah, misalkan an-nusus al-adabiyah dan lain-lain itu termasuk ilmu bahasa Arab. Ya, begitu teman-teman. Insya Allah kita akan belajar selama 90 menit teman-teman ya. Insya Allah ada yang sudah memperkenalkan diri. Ini Masya Allah banyak ini biasanya teman-teman ini. Jumlahnya sampai 50-an ya. Kalau sekarang 22 yang masuk. Nah, jadi teman-teman sekalian, insya Allah selama 6 bulan ke depan, Ana akan bersamai antum untuk sama-sama mengkaji ilmu nahwu ini. Ya, mukorornya sudah Ana serahkan kepada antum semua ya di grup. Nah, insya Allah kita akan banyak merujuk kepada mukoror yang dikirim itu. Karena mukoror ini mukoror yang ringkas, ya diambil dari kitab para ulama dan alhamdulillah sudah banyak yang berhasil bisa memahami nahwu sorof secara ringkas. Nah, mungkin teman-teman sudah kenal ya sama Ana. Ya, Ana asalnya dari Bangka Belitung, sekarang di Bangka Belitung, Ana menghabiskan apa namanya menempuh menuntut ilmu ya, menuntut ilmu lama, cukup lama di Pulau Jawa dan S1-nya Ana di Lipia Jakarta yang merupakan cabang resmi dari Jamiatul Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah yang berada di kota Riyadh, Arab Saudi. Dan alhamdulillah Ana kuliahnya di jurusan bahasa Arab di Qismul Lughatil Arabiyyah ya. Mulai kuliah tahun 2018, selesai tahun 2022. Alhamdulillah. Jadi kita sama-sama mengkaji ilmu nahwu dari muqarrar ini. Nah, ahlan wa sahlan teman-teman semua. Mungkin kita langsung saja ya. Kita masuk ke materi kita. Kita membahas tentang kalimah.
Nah, jadi Masya Allah teman-teman sekalian, materi kita malam hari ini adalah berkaitan dengan kalimah. Kalimah ini kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia artinya adalah kata. Ya. Adapun kalimat dalam bahasa Arab itu namanya jumlah. Ya, ini perbedaan istilah dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Anda ulangi, kalimah itu kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia artinya kata. Adapun jumlah kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia maknanya adalah kalimat. Ya, misalkan ketika Anda mengatakan kitabun itu kalimah. Tapi ketika Anda mengatakan eh misalkan Alkitabu fil fasli, maka itu menjadi kalimat, ya. Afan, itu menjadi jumlah. Itu menjadi jumlah yang kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai kalimat. Nah, al-kalimatu terbagi menjadi tiga. Ada yang isim. Nah, ini posisinya nomor awal, ya. Kemudian yang kedua fi'il, yang ketiga adalah huruf. Posisi pertama adalah isim, ya. Karena apa namanya? Dia termasuk inti kalam, ya. Dia termasuk inti kalam. Musnad ilaih artinya adalah sebuah kalimat sejumlah jumlah itu tidak bisa dikatakan jumlah kecuali di dalamnya ada isim atau musnad ilaih. Iya, jadi harus ada isim di dalam setiap jumlah, dalam setiap kalimatnya. Ya, itulah kenapa isim itu di awal, karena posisi dia sangat urgent. Dia sebagai umdatu al-kalam, sebagai inti kalam, ya, yaitu musnad ilaih, ya, musnad ilaih. Naam, bentar. Nah, kita lanjutkan. Kita masuk ke isim, teman-teman ya. Isim itu ditinjau dari segi arti. Dia memiliki beberapa makna. Yang pertama bisa berupa nama, yang kedua bisa berupa kata ganti, yang ketiga bisa berupa kata tunjuk, yang keempat bisa berupa angka. Nah, eh, apa? Coba anak tanya ya. Nurul Huda, Masya Allah. Ahlan usalan Ustad. Kif hal? الحمد لله بخير أستاذ. Masya Allah. كيف حالك يا أستاذ؟ Hayakumullah. Khair, Masya Allah. أمين. Mungkin bisa saling kenalan ya. Mungkin apa namanya biar nggak ngantuk ya. Setiap membahas mungkin kita tanya. Kita perkenalan lah. Min aina antum Ustad?
Ana min Karawang Ustaz. Karawang. Askunu fi Karawang. Oh, Nah, Insya Allah. Karawang. Karawang Korib. qarib. Anta Wa anta Ustaz? Ahlul Madinah. Nah, Masya Allah. Masya Allah. Ahlul Madinah. Ya. Orang kota. Nah, Masya Allah. Masya Allah. Ahlan wa sahlan, Ustaz. Baik. Ahlan bik Ustaz. Nah, jadi makna atau arti isim ada berapa yang kita sebutkan tadi, Ustaz? Ada 4 Ustaz. Nah, arba'ah. Yang pertama, Arba'ah. Nah, nama, kata mm-mm. ganti, kemudian kata tunjuk, dan angka Ustaz. Nah, Masya Allah. Jamil jiddan. Barakallahu fikum, Ustaz. Wafiq barakallah. Nah, empat ya. Empat makna isim. Yang pertama, ini nama. Nama apa aja? Nah, yang pertama itu nama benda atau alat. Seperti maktab. Maktabun. Maktabun. Meja artinya. Nama benda dia. Benda atau alat. Maktabun, kursiyun, apalagi. Pokoknya benda itu termasuk jenis yang pertama ini. Ya. Kemudian yang kedua berupa nama orang. Contohnya apa? Aliun, Ali, Muhammadun, Muhammad, Hudzaifah misalkan. Nah, ini isim ya. Ini isim ditinjau dari segi nama ya, ditinjau dari nama orang. Kemudian nama hewan. Nama hewan kitun, kitun, kucing ya. Nama apa lagi? Tumbuhan misalkan. Di sini dicantumkan oleh penulis tumbuhan syajaratun, pohon. Iya. Kemudian yang keempat, afan al-khamis, yang kelima, nama tempat Makkah. Ini adalah jenis-jenis nama yang disebutkan oleh penulis. Pertama, nama benda seperti maktab. Yang kedua, nama orang Ali. Yang ketiga, nama hewan kitun. Nama tumbuhan syajaratun. Nama tempat Makkatu atau Madinah. Ini nama. Ya. Taib. Masya Allah. Jamil jiddan. Wal'an as-su'al lil Ustadz Rizal. Ustadz Rizal. Kif hal Ustadz? Min aina antum? Apa Ustadz? Min aina antum Ustadz? Apa itu Ustadz? Dari mana antum? Dari Bandung. Dari Bandung. Masya Allah. Ahlan wa sahlan Ustadz. Coba antum sebutkan contoh selain eh, kitun dari yang hewan ini. Selain kitun dalam bahasa Arab ya. Jangan nyontek di Google Ah, ya. Gunakan Bakorotun. apa yang ada di kepala. Apa? Bakorotun. Baqaratun. Taib. Mumtaz. eh ini yang nggak nyalain kamera ada semua ya, insya Allah. Coba Farid Nabil. Nah, Ustadz, Nah, Farid Nabil. ya Selain Ustadz, kitun apa? Kalbun. Albun. Taib. Mumtaz jiddan. Iya, iya, iya. Nama orang sekarang. Nurmala. Selain Ali. Muhammad. Muhammad. Masya Allah. Mumtaz. Eva. MN. Tafadhali. Selain Muhammad sama Ali. Ahmad. Ahmad. Mumtazah.
Nurain. Selain maktab. Contohnya kalau pakai satu kan kamera. Apa? Mada? Kitab, Selain maktab. kitabun, kitabun Ustaz. Kitab. Naam. Mumtazah. Taib, taib. Jadi itu isim kalau kita merujuk dari segi arti ya dari namanya. Kemudian yang kedua, arti isim itu juga bisa berupa kata ganti. Kalau kita lihat versi Arabnya namanya ad-dhamir. Ad-dhamir ya. Jamaknya adalah ad-dhamair. Dhamir, kata ganti. Contohnya apa? Huwa, dia. Kok di sini disebutkan satu aja, Ustaz? Apakah domir itu hanya satu? Lah, domir itu banyak. Ya, domir itu banyak. Di sini disebutkan satu dalam rangka memudahkan saja. Karena kalau dicatat semua di sini, wah ini namanya bukan ringkasan, ya. Jadi dibuat bagan seperti ini, seperti apa namanya, pepohonan, itu untuk memudahkan saja. Tidak disebutkan semuanya agar tidak membingungkan. Tapi perlu Anda jelaskan di sini. Di sini huwa dia disebutkan satu dari sekian banyak domir kata ganti. Ya, jadi domir itu ada domir muttasil yang nyambung dengan kata sebelumnya, ada domir munfasil yang terpisah. Ya, nanti ada juga domir mustatir. Ya, domir mustatir. Dan kalau di kitab lain ada yang menamakannya dengan domir bariz dan domir mustatir. Ya, ada juga di kitab lain yang langsung menyebutkan tiga, domir muttasil, domir munfasil, dan domir mustatir. Ada yang mencukupkan dua saja, domir bariz dan domir mustatir. Dari domir baris ini nanti melahirkan domir muttasil dan domir munfasil. Itu maklumat tambahan saja teman-teman sekalian. Jadi kata ganti itu adalah versi Arabnya domir. Contohnya itu huwa, dia. Coba teman-teman di sini sebutkan kata ganti selain huwa ya. Jangan lihat Google ya. Kita keluarkan apa yang ada di kepala kita. Anda nggak tahu Ustadz, nggak apa-apa. Seperti itulah belajar. Ya, kita belajar itu berawal dari nggak tahu. Dengan belajar kita menjadi tahu, ya. Tidak apa-apa. Dalam tasnya panas ya. Jangan malu ya. Telat belajar itu nggak masalah. Yang masalah itu sudah lanjut usia tapi tidak ada niat belajar. Nah, kata Imam Ahmad ketika ditanya, sampai kapan Anda belajar wahai Imam? Kata beliau, minal mahdi ilal lahadi. Dari buayan sampai masuk liang lahat. Jadi tidak ada kata terlambat dalam belajar. Banyak para ulama kita yang mereka belajar itu di usia yang sudah tidak muda lagi. Ada yang umurnya 40 tahun, 50 tahun, tapi dengan berbuah kesungguhan mereka bisa berhasil. Kita insya Allah bisa ya. Biiznillah. Nah, coba nih Ustadz Ondrinaldi. Coba sebutkan Ustadz kata ganti selain huwa Ustadz. Ya dua lah minimal. Apa Ustaz? Karena lagi di jalan iya, anta, ana Ustaz sebenarnya. Apa? Kata domir hiya, kum, Hia, hum, hum. Hia artinya apa? ya. Dia perempuan, Dia perempuan. Terus
Hum mereka laki-laki. Masya Allah. Mumtaz jiddan. Apa Ustaz? Lagi di jalan kenapa pakai handset saja Ustaz? Enggak La begitu ba'sa, la merahnya. ba'sa, Ustaz. Naam. Eh, Afwan teman-teman, anak pengen nanya ini. Apa namanya screenshot layar di laptop klik apa ya? Anak lupa. Tapi Ada yang tahu ikhwah? Screen gitu. tanya kan. Kenapa? Ada yang tahu ikhwah? Pencet kontrol apa ya? Zat pakai itu Zat yang ada gambar gunting Zat. Gunting. Ya, tulisannya PRTSC. PRT SC tulisannya. SC ya. Iya, di itu. Biasanya dia di samping tulisan delete. Tergantung laptop sih. Ada nggak Zat? PRT ya. Iya, PRTSC. Di bawah delete. Samping delete. Hmm, nggak ada di sini. Ada Zat. Nggak ada di sini. Coba anak-anak kirim ini. By Japri Zat. Anu Ustaz. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ikhwas sekalian. Wati, tafadhali Wati. Sebutkan kata ganti selain ini yang sudah disebutkan oleh kawan-kawan anti tadi ya. Belum paham, Ustadz. Belum paham kata ganti, belum pernah belajar nahwu sebelumnya. Belum pernah sama sekali. Oh iya, insya Allah akan tahu. Perdana. Perdana, Ya, apa? Iya. insya Allah. Langkah awal belajar nahwu ya, Hmm. tidak masalah. Naam, kata ganti di sini yang sudah disebutkan tadi huwa, hiya, hum. Huwa, dia. Hadijah. Tafadhali sebutkan kata ganti selain huwa. Kunna. Kunna Hunna. Ustaz. Iya, hunna. Mumtazah. Ma mana hunna? Eh, Kunna mereka perempuan. Nah, mereka perempuan ya, mereka perempuan. Jadi kata ganti itu kalau kita kelompokkan huwa, huma, hum, dia, huma, kunna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Di sini hanya disebutkan satu saja. Ya. Jadi anak terjemahkan, anak ulangi, anta, antuma, antum. Ya. Anti, antuma, antunna. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Ana, nahnu. Ya. Kalau apa namanya? Huwa, dia laki-laki satu orang. Huma, mereka berdua laki-laki dua orang. Hum, mereka laki-laki tiga orang dan seterusnya. Kalau hiya, kembalikan dari huwa tadi.
dia perempuan satu orang. Huma, dia mereka perempuan dua orang. Hunna, mereka perempuan tiga orang dan seterusnya. Anta, antuma, antum. Kamu, anta, kamu satu orang. Antuma, kalian berdua laki-laki. Antum, kalian laki-laki. Tiga orang dan seterusnya. Anti, antuma, antuna, kebalikannya. Kemudian ana, saya. Ana, saya. Nahnu, kami. Kalau ana itu satu orang ya. Saya satu orang. Nahnu itu dua orang. Bisa tiga orang. Bisa di atas tiga orang. Nah, itu untuk kata ganti. Di sini hanya disebutkan satu memang ya. Dalam rangka memudahkan teman-teman semua. Kalau detailnya seperti itu tadi. Kemudian kata tunjuk. Nah, kata tunjuk ini dalam bahasa Arab namanya ismu al-isyarah. Ismu al-isyarah. Di sini juga disebutkan satu. Disebutkan satu saja. Dalam rangka memudahkan. Tapi jenisnya banyak. Ya, jenisnya banyak. Hada, ini, ya, ini untuk muzakkar. Hadihi, ini, tapi untuk muannas. Ya, jenisnya banyak. Hada, hadani, haulai, ya. Hadihi, hatani, haulai, dan juga ada dzalika, ada zalika, ada tilka dan seterusnya ya, masih banyak ini ismu al-isyarah ya, kata tunjuk ya. Kalau hadza untuk muzakkar, hadza kitab. Nah, kalau di sini hadhihi muannas ya, muannas perempuan atau dianggap perempuan, seperti hadhihi maktabatun, ini perpus ya. Jadi kata tunjuk di sini hadhihi. Jadi teman-teman sekalian, ini dari segi makna ya, kita belum ke ciri. Yang paling penting itu nanti cirinya. Kalau teman-teman tahu ciri-ciri ini, menguasainya dengan baik, jadi kita bisa mendeteksi setiap kata. Oh ini isim, oh ini fiil, oh ini harf. Kalau ini dari segi makna saja ya. Kemudian angka. Nah, seluruh angka itu isim teman-teman ya. Jadi nggak ada angka itu berupa fiil. Nggak ada juga angka berupa huruf. Jadi seluruh angka itu adalah isim. Nah, kemudian teman-teman, kemudian kita katakan teman-teman sekalian, bahwa isim itu ditinjau dari segi makna ada empat. Yang pertama nama, kata ganti, kata tunjuk, dan angka. Kemudian isim itu kalau kita melihat dari segi ciri atau tanda itu ada empat di sini, ya. Kapanpun teman-teman dapati empat hal ini atau salah satu di antara empat ini, maka bisa dipastikan kata tersebut isim. Yang pertama, ciri atau tanda isim adalah tanwin. Pasti dia bertanwin, teman-teman. Ya. Seluruh isim itu bertanwin. Apakah ada yang tidak bertanwin? Ada. Jadi pengecualian nanti teman-teman. Tapi kita di sini berbicara tentang mayoritas. Ya. Isim itu ciri pertamanya adalah tanwin. Contoh kolamun, pena. Apalagi zaujatun, istri. Isim. Ya.
Jadi jangan sampai ada yang mengatakan zaujatun itu fiil. Wah, marah nanti istrinya di rumah, ya. Ya. Jadi zaujatun itu adalah isim, bukan fiil, bukan huruf. Ya. Kenapa Ustadz? Ada tanwinnya. Tanwin, bagaimana cara mengetahui tanwin? Teman-teman, kalau kita melafazkan sesuatu, di akhirnya itu seperti ada nun sukun atau nun mati, itulah tanwin. Contohnya bagaimana Ustaz? Qalamun, ada nun sukun kan? Iya, ada nun sukun. Qalaman, ada nun sukun kan di ujungnya? Itulah tanwin. Qalamin, itu ada nun sukun atau nun mati. Itulah tanwinnya. Karena memang at-tanwin itu secara bahasa namanya at-taswid, suara. Suara. Jadi diakhiri dengan nun sukun atau nun mati, itulah tanwin. Ya. Contoh lain, misalkan libasun. Libasun juga isim. Kenapa? Karena dia bertanwin. Bertanwin. Ini adalah tanda isim yang pertama. Dia bertanwin, ya. Kemudian teman-teman sekalian barakallahu fikum, kita masuk ke tanda isim yang kedua, yaitu berawalan al. Berawalan al. Contoh asyajaratu. Oh, asyajaratu itu ada alnya. Berarti dia isim. Baik dia alif lam qamariyah maupun alif lam syamsiyah, dia isim. Di sini asyajaratu alif lam syamsiyah. Jadi alif lamnya itu tidak terbaca kalau alif lam syamsiyah. Ya, dia langsung ke huruf yang kedua, dimasukin ke huruf yang kedua. Kalau alif lam qamariyah kebaca lamnya seperti al-qamaru, bulan, kebaca. Kalau alif lam syamsiyah tidak terbaca, ya, alif lamnya karena langsung dimasukin ke huruf kedua. Nah, kemudian teman-teman sekalian, yang ketiga jar. Jar itu maksudnya adalah dia ada huruf jar di situ. Nah, meskipun di sini sebenarnya ada yang mengatakan bahwa nomor 3 dan keempat ini seperti pemborosan. Seperti pemborosan kata. Tapi seperti inilah, seperti penulis Matan Ajrumiyah itu memunculkan nomor 3 dan nomor 4. Sekilas memang seperti pemborosan kata. Ada yang pro, ada yang kontra masalah hal ini. Ada yang kontra mengatakan bahwa ini pemborosan kata. Ada juga yang pro mendukung Ibnu Ajurrum dengan mengatakan ini untuk pemula. Nggak masalah menyebutkan yang ketiga jar dan juga tidak masalah menyebutkan dimasuki huruf jar. Kalau fungsi nomor 3 ini kita bisa mengenal huruf jarnya, ya. Itu yang membela Ibnu Ajurrum, ya. Jadi kita sampaikan saja, kita ambilkan semuanya. Jadi ini untuk kita pemula, tidak mengapa disebutkan semuanya, baik nomor 3 maupun nomor 4.
Iya, karena masing-masing ada porsinya. Kalau nomor 3 ini kita diajak berkenalan dengan huruf jar. Huruf jar itu apa? Huruf jar itu simpelnya teman-teman, gara-gara huruf inilah kata setelahnya itu berharokat kasroh. Huruf jar di sini bismillah. Contohnya kan di sini bismillah. Mana huruf jarnya? Ba. Gara-gara huruf ba inilah teman-teman, kelihatan nggak tulisannya ya? Kita perbesar lagi. Wah, lebih besar lagi. Sampai-sampai. Nah, gara-gara huruf ba inilah teman-teman, harokat kata setelahnya itu berharokat kasroh. Kita lihat mim di sini, dia jadi berharokat kasroh. Kenapa? Gara-gara ada huruf jar di sini, yaitu ba. Kalau kita hilangkan huruf jarnya, jadi ismu, ismullah. Mimnya berharokat doma. Mimnya berharokat doma. Jadi huruf jar ini, ya, jadi huruf jar ini gara-gara dia kata setelahnya berharokat kasroh. Ya, naam. Kemudian teman-teman sekalian, barakallahu fikum, jar di sini juga kita katakan amil jar itu selain huruf jar adalah idofah, ya, idofah. Bentar. Naam, ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau teman-teman agak bingung tentang jar ini, pokoknya kita lihat harokat dia itu kasroh, ya. Harokat dia itu kasroh atau pengganti kasroh. Bisa dengan ya, ya, bisa juga dengan fathah dan semisalnya, ya. Jadi nomor 3 jar itu simpelnya adalah kalau kita melihat kasroh, nah itulah jarnya, ya. Karena amil jar itu bisa huruf jar, bisa bisa idofah atau mudof, ya, mudof. Ini pendapat yang sahih. Adapun pendapat idofah ataupun pendapat yang mengatakan idofah ini adalah pendapat yang dhaif, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Khalid Al-Azhari dalam syarahnya. Nah, jadi jar itu simpelnya adalah kalau kita melihat kasroh, nah disitulah jarnya, ya, karena dia berbicara tentang keadaan i'rab, ya, keadaan sebuah kata yang berharokat kasroh karena dimasuki oleh amil jar. Itu pengertian jar secara detail, ya. Jadi kalau kita berbicara tentang jar, di bawahnya itu ada huruf jar, ada mudhof. Nah, kemudian dimasuki huruf jar 4. Nah, nomor 4 ini ya sebagaimana Anda sampaikan tadi kepada teman-teman, dia seperti pemborosan kata bagi yang mengkritik Ibnu Ajurum, ya. Dan juga pendapat lain yang membela beliau tidak mengapa, karena memang nomor 4 ini apa namanya menyebutkan huruf-huruf jar. Adapun nomor 3 tadi itu adalah dia membahas tentang amil-amil jarnya. Amil-amil jar nanti ada huruf jar dan juga ada mudhof. Kalau nomor 4 ini memang dia lebih khusus, ya, untuk mengenalkan huruf jar. Huruf jar di sini banyak ya teman-teman, ya. Ada ilah,
artinya ke atau kepada, bisa fi, ya, di dalam, dan juga ada rubba, ada an. Pokoknya kalau dimasuki oleh huruf jar itu teman-teman ya, maka bisa dipastikan dia adalah isim. Nah, sekarang kita lihat ini teman-teman ya. Misalkan ilal baiti, mana isimnya teman-teman? Ila atau al baiti? Coba anak nanya yang ini. Nadia Zakiyatun Nufus. Ilal baiti, mana isimnya? Ila atau al baiti? Baitinya Ustadz. Al baiti ya, al baiti inilah isimnya. Bukan ila, ila ini huruf ya. Ila ini adalah huruf huruf jarnya. Nah, ila inilah amil jar. Gara-gara ila inilah al baitinya berharokat kasroh. Kalau nggak ada ila, jadi al baitu. Iya, al jar ya, al jar. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, dia berbicara tentang amilnya, amil jarnya. Gara-gara amil jar inilah harokat kata setelahnya berharokat kasroh. Bismillah ya, Bismillah. Coba kita perhatikan Bismillah. Naam, Rahmat Saleh. Naam, Ustaz Ahmad Saleh. Ketika kita mengatakan Bismillahi, itu mana isimnya Ustaz? Eh, is is Ismi, ism jarnya bi ya Ustaz ya. naam, huruf jarnya ba. Isimnya ismi dan Allahi. Ismi ya Allah. Ya, ismi ini isimnya. Kemudian Allahi isimnya juga. Oh Jadi izin juga. jarnya itu satu, ba. Iya. Heeh. Nah, Ustaz. jadi kalau kita pengen lebih detail lagi, aljar itu dia berbicara tentang amilnya ya, amil jarnya. Ya, amil jar, ada yang huruf jar, ada yang mudhof. Iya. Kalau untuk pemula ya, kalau ingin memahami jar itu kasroh aja, ya kasroh aja atau pengganti kasroh. Iya, kasroh. Baik jar maupun dimasuki huruf jar, nanti hasilnya adalah kasroh atau pengganti pengganti kasroh. Nah, coba Anda tulis di sini. Nah, misalkan Anda tulis di sini ya. Nah, zahaba. Te- Zahaba. Tidak apa-apa, kita mulai di sini. Zahaba Muhammadun. Hmm. Hmm. Ilal masjidi. Ya, mungkin teman-teman udah jauh ya materi nahwunya, tapi tidak apa-apa. Kita jelaskan dari awal agar teman-teman yang lain juga ikut belajar ya. Ilal masjidi. Nah, cekrek. Nah, Toib Sania. Di sini sebutkan satu isim. Eh, Muhammadun Ustadz. Muhammadun. Tandanya apa? Tanwin. Bertanwin. Sahih. Ini tanwin. Pokoknya gampang tanwin itu. Ya.
Ada yang mengatakan bahwa tanda isim yang kuat itu tanwin. Ya, ada juga yang mengatakan enggak, tanda isim yang paling kuat itu adalah al-isnad ilaih. Hah? Adapun lafaz yang paling kuat keisimannya itu adalah lafzu al-jalalah, Allah. Naam. Ya, jadi Muhammadun ini isim karena dia bertanwin. Naam. Kemudian kita tanya Wahyudi, Masya Allah. Nah, namanya sama dengan anak, Masya Allah. Ahlan wa sahlan Ustaz. Min aina antum Ustaz? Aina min Solo, Ustaz. Solo, Masya Allah. Ahlan wa sahlan Ustaz. Nah Ustaz, aina isim huna? Al Masjidi, Ustaz. Al-Masjidi. Tandanya apa? Ya. Tandanya itu ada alif lam. Dimasuki Ada alif alif lam. lam, betul. Al-Masjidi. Terus cukup atau masih ada Oh, yang dia lain? Tandanya. Tandanya tandanya cuma dia satu? tandanya dia diawali itu, Ustaz, huruf jer. Diawali Jadi ilah. pertama kemasukan Depannya ada huruf ilah. kemasukan Huruf al, ilah. kemudian yang kedua kemasukan huruf jar. Iya. Mm-mm. Naam, betul. Ahsantum. Karena pertama ada al-masjidi. Kemudian yang kedua kemasukan huruf jar. Huruf ilah. Huruf jar. Kemudian dia kondisinya al-jar karena ada kasroh ya. Kalau kita pengen lebih detail ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Heeh. Jadi itu untuk contoh mendeteksi tanda isim ya, tanda isim. Kemudian kita hapuskan ini. Nah, kita masuk ke fiil ya. Fiil, apa itu fiil? Kata kerja. Darosa, belajar. Sesuai dengan namanya teman-teman ya, fiil itu kata kerja. Kata kerja. Dan juga dalam fiil itu selalu mengandung waktu. Selalu mengandung waktu. Berkaitan dengan waktu. Bisa dia berkaitan dengan waktu lampau, waktu sekarang, waktu yang akan datang. Ya, baik itu fi'il madin, fi'il mudhari', fi'il amr. Iya. Beda dengan isim. Kalau isim itu dia tidak berkaitan dengan waktu. Ya. Jadi Anda ulangi, perbedaan mendasar antara isim dan fi'il itu adalah kalau isim tidak berkaitan dengan waktu. Kalau fi'il ada waktunya. Fi'il apapun itu teman-teman. Kalau menyebutkan fi'il pasti berkaitan dengan salah satu dari tiga waktu. Dia bisa waktu lampau, bisa waktu sekarang, bisa waktu yang akan datang. Ya, madinkah dia, halkah dia, atau istiqbal. Ya. Kemudian aktivitas. Di sini penulis menyebutkan aktivitas. Ya namu, aktivitasnya tidur. Ini juga fiil. Fiil. Kenapa? Pertama, dia mengandung makna. Maknanya tidur. Kemudian kedua, berkaitan dengan waktu. Apa waktunya? Bisa hal sekarang, bisa istiqbal, masa yang akan datang. Jadi teman-teman ketika mengatakan
Yadhabu Muhammadun ilal masjidi. Muhammad pergi ke masjid. Ketika dia mengatakan yadhabu itu memiliki dua makna dia. Ya. Sekarang dia ke masjid atau bisa bermakna istiqbal. Dia akan pergi ke masjid. Ya, sesuai dengan korinahnya. Karena dia berkaitan dengan waktu fi'il mudhari' itu. Nah, cirinya ya. Kita sampai ciri-cirinya. Cirinya, kalau teman-teman dapati ada tanda ini di sebuah kata, pasti dia fi'il, bukan isim dan juga bukan huruf. Ya. Pertama, kemasukan qad. Nah, qad tabayyana misalkan artinya adalah misalkan qad tabayyana artinya adalah telah telah menjadi terang, ya. Misalkan qad aflahal mu'minun, sungguh, ya, sungguh telah beruntung orang-orang mukmin itu. Jadi dengan adanya qad di sini, maka tabayyana ini pasti fiil, ya. Qad tabayyana. Jadi teman-teman lihat di sini. Qad tabayyana. Loh, ada qad di sini. Pasti tabayyana fiil, ya. Jadi jangan kebalik ya. Gara-gara qad tabayyana dia pusing. Ini isim fiil atau huruf. Nah, jangan seperti itu ya. Karena ada qad di sini pasti setelahnya pasti setelahnya fiil. Ya. Jadi qad itu dia bisa litakkid, bisa litakrib ya. Jadi qad itu diterjemahkan dengan sungguh atau benar-benar, ya. Naam. Ya, itu sajalah mungkin untuk pemula ya, karena memang ada makna qad yang lain. Kemudian yang kedua, afwan, layarnya hilang ya? Kok Diana hilang? Yang kedua adalah sin ya, saufa. Di teman-teman ada nggak? Oh, ada. Datang lagi dia. Kemasukan sin dan saufa. Kapanpun teman-teman dapati ada sin dan saufa seperti ini, pasti kata setelahnya itu fi'il. Misalkan saya kulu, dan sin di sini selalu berharokat fathah ya teman-teman. Karena memang sin dan saufa ini hanya masuk ke fi'il mudhari'. Tidak ada di fi'il madin. Dan juga tidak ada di fi'il amr. Sin dan saufa ini hanya masuk kepada fi'il mudhari'. Kenapa sering ada masalah ini? Iya. Jadi saya kulu, ya kulu ini pasti fi'il. Kok bisa Ustaz? Karena kemasukan sin. Sin berharokat fathah. Artinya Apa adalah penjelasan Kak? dia akan mengatakan, ya, dia akan mengatakan. Kemudian dia kemasukan Wow. kemasukan saufa. Kapanpun teman-teman dapati ada kata saufa, pasti setelahnya itu fi'il, ya, fi'il, ya. Sekarang kita tinjau dari segi makna. Apa sih beda saya kulu dengan saufa ta'lamu? Ya. Maka kita katakan sin itu
dia memang bermakna akan datang, tapi istiqbaluhu qarib, ya, dalam waktu dekat. Anda kasih contoh, misalkan saya kulu, dia akan mengatakan. Artinya adalah dalam waktu dekat dia akan mengatakan. 3 menit kemudian, 5 menit kemudian, dia akan mengatakan itu. Tapi kalau dia mengatakan misalkan saufa yakulu, artinya adalah dia akan mengatakan. Kapan? Gak tahu. Bisa jadi 3 hari yang akan datang, bisa jadi 1 pekan yang akan datang, bisa jadi 1 tahun. Makanya dalam surat itu, dalam ayat Al-Quran ada kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak, ya, kalian akan mengetahuinya. Saufa ta'lamun. Kapan? Kelak nanti, ketika terjadi, ketika di akhirat. Akhirat kan masih lama, ya, masih lama. Makanya di situ ibarahnya pakai saufa, karena memang masa depannya masih jauh. Ya, berbeda dengan sin. Jadi seperti itu teman-teman ya. Misalkan ada yang nanya, mata tatazawwaj, kapan kamu akan menikah? Kemudian dia menjawab misalkan, ana sa'atazawwaj. Ketika dia mengatakan ana sa'atazawwaj, itu cukup sebenarnya. Artinya adalah dalam waktu dekat ana akan menikah. Dalam waktu dekat. Iya. Tapi kalau dia mengatakan ana saufa atazawwaj, ya mungkin 2 tahun lagi lah, 3 tahun lagi lah, ya, atau 5 tahun, ya. Karena memang masih lama. Tapi kalau dia mengatakan ana sa'atazawwaj, ya dalam waktu dekat lah, beberapa hari lagi. Nah, itu sin dan saufa. Kapanpun teman-teman dapati ini, pasti kata setelahnya itu adalah fiil, ya. Kemudian yang ketiga, tanda yang ketiga, dia bertemu dengan tak taknis sakinah. Tak khusus untuk perempuan, taknis sakinah. Sukun. Tak taknis, tak perempuan, khusus perempuan dan berharokat sukun. Contoh rojaat. Rojaat. Di sini ada tak taknis, tak sukun. Oh, berarti pasti rojaat ini fi'il. Kenapa? Karena ada tak sukun. Nah, inilah tanda fi'ilnya. Tak taknis, sakinah. Tak khusus perempuan, ada tanda matinya. Sana-sana tutup. Nah, kemudian yang keempat teman-teman sekalian, tanda fiil yang keempat adalah bertemu dengan nun jamak niswah. Ya, nun jamak. Jamak itu lebih dari 2, 3 dan seterusnya. Perempuan, niswah. Niswah itu perempuan teman-teman ya. Niswah itu perempuan. Ya, dalam Al-Quran ada ya kata niswah. Nun jamak. Ya, lebih dari 2, 3 orang dan seterusnya. Niswah, khusus untuk perempuan. Dia berharokat fathah teman-teman ya. Dia berharokat fathah. Yaktubna. Nah. Nah. Nahnya ini pendek ya. Nah ini pendek. Kalau nunnya berharokat fathah pendek, maka dia itu nun niswah. Ya. Nun perempuan. Naam. Ini khusus untuk perempuan. Yaktubna. Artinya adalah mereka perempuan sedang atau akan menulis. Ya. Naam. Jadi kita ulangi teman-teman ya.
Tanda fiil yang pertama itu qad, kemasukan qad. Kapanpun teman-teman menemukan dalam sebuah ayat atau hadis atau perkataan orang Arab biasa yang ada qad, maka pasti setelahnya itu adalah fiil. Kemudian sin dan saufa, kalau dia kemasukan masuk ke dalam sebuah kata, maka pasti kata itu adalah fiil. Tak taknis sakinah, tak sukun, tak sukun, maka pasti dia adalah fiil. Ini kita berbicara tentang umum ya, fiil secara umum. Nanti ada pembahasannya sendiri, tanda fiil madin, mudhari' dan amr. Nah, kemudian apa namanya? Yang keempat, dia bertemu dengan nun jamak niswah. Ini juga pasti fiil. Yaktubna, mereka sedang atau akan menulis. Nun di sini adalah nunnya pendek. Nah, misalkan kita berikan contoh. Coba Ana tanya siapa yang belum di ini. Gimana ini bacanya? Satu Sa'adah. Masya Allah. Nah, Nah, Ustaz. tafadhali, masalan, eh, qalat, qalat Fatimatu. Mana isimnya? Isimnya qolat. Isimnya qalat? Heeh. Benar? Isim. Atau Oh, isim Fatimah. Wah, selamat. Anda kena jebakan Batman ya. Ya mungkin mungkin nanti akan bertanya, mengira Ustaz pasti akan nanya di mana fiilnya. Ternyata mulai dari isim ya. Oke. Jadi isimnya adalah Fatimah. Fatimatu ya. Fatimatu. Ini adalah isim. Isim. Pak Ustadz kan nggak ada tanwin. Tapi ada yang bisa jawab nggak? Dia nggak ada tanwin dan dia Apa juga nggak Fatimah ada alif lam. isim ghairul munsharif. Isim ghairul Karena munsharif. nama. Ada lagi? Musnad ilaih, Ustaz. Ah, betul, musad ilai. Ya, ada lagi. Ma'rifat. Ah, iya, ada lagi. Karena Jamid. dia bisa menerima tanda yang lain. Apa tandanya? Bisa menerima huruf jar. Zahabtu ila Fatimata. Iya, makanya eh, Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid dalam kitabnya At-Tuhfatus Saniyah mengatakan, jika dia tidak didapati tanda di situ, tapi dia bisa menerima, tanda yang lain, maka itu sudah cukup. Ya, Ana ulangi, meskipun di situ tidak ada tanda, tapi dia bisa menerima tanda yang lain, maka itu sudah cukup. Karena untuk mendeteksi itu ada dua cara. Pertama, melihat tandanya, ya, diwujudi al-alamat dengan adanya tanda. Yang kedua adalah dengan qabuli ahadi al-alamat, dengan bisa menerima salah satu di antara tanda-tanda yang ada. Kayak tadi. Naam. Jadi fiilnya adalah mana? Qalat. Sahih? Iya. Kenapa? Tandanya apa? Tatanis. Tak taknis as-sakinah. Naam, naam, Masya Allah.
Taib. Mungkin ada yang mau ditanyakan, ikhwah? Laptopnya mau ngedrop lagi. Rizal, tafadhol, Ustaz. Oh, maaf Ustaz, banyak kata-kata asing. Contohnya apa? Tadi ada yang sering diucapin teh kayak amil, idofah, terus musnad, apa musnad, terus wudof, wudof gitu. Itu apa maksudnya nggak ngerti Ustaz? Oh, naam. Jadi ini belum konsumsi pemula ya, karena memang belum dijelaskan. Jadi belum terlalu penting sebenarnya untuk mengetahui amil, kemudian apa namanya, mudhofun ilaih. Jadi intinya tadi itu adalah masalah jar ya. Jadi Anda menjelaskan al-jar. Jadi simpelnya untuk memahami jar itu adalah setelah ada ada harokat kasroh. Itulah cara untuk mengetahui jar ya. Jadi amil itu kita singkirkan aja dulu ya. Nah, jadi amil itu dia adalah memberikan pengaruh. Itu maksudnya amil itu. Kalau jika ingin mengetahui apa makna amil itu secara umum lah. Amil itu adalah yang memberikan pengaruh. Gara-gara dia kata setelahnya berubah harokatnya. Nah, jadi seperti itulah kurang lebih Ustaz. Bentar ya, Wah. Nah, ambil charger dulu. Tafadhol teman-teman, ada pertanyaan lagi? Masih ada sekitar 13 menit lagi. Tafadhol Ustaz. Ustaz siapa? Ustaz Nurul ya. Ustaz Nurul dulu. Tafadhol Ustaz. Ayo soal. Eh, Mungkin bukan pertanyaan, Ustaz. Lebih ke masukan aja boleh, Ustaz. Naam. Labas. Eh, sebagian sebagian dari kita sama sekali belum pernah belajar nahwu gitu ya. Mungkin untuk awal-awal penjelasannya dihindari menggunakan istilah-istilah yang asing seperti tadi yang disampaikan Ustaz Rizal. Ustaz. Mungkin penjelasannya lebih dipersimpel aja gitu ya, Ustaz. Naam. Mungkin begitu, Ustaz. Nanti istilah-istilah atau mustolah yang lebih jauh itu dimunculkan pada saat babnya saja gitu, Ustaz. Nah, kurang lebih gitu, Ustaz. Naam, naam. Jamil Ustaz. Nah, Insyaallah. syukran, Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakallah. Wa'iyyakum. Insyaallah. Naam, naam. Naam Ustaz Rizal, ada lagi?
yang bisa Nas jelaskan? Untuk tadi Ustadz contoh Bismillah kan itu yang huruf jarnya itu huruf B ya Ustadz. Iya, ba. Nah tadi kan Ustadz bilang gini kalau misalnya B-nya itu dihilangkan berarti jadi Ismullah ya. Ya, Ismullah. Itu I-nya itu dari mana Ustadz? Nah, jadi gini, Ana tuliskan dulu. Asalnya, nah, seperti ini dia. Asalnya itu pertama, huruf ba, ya. Ini huruf jar ya. Kemudian ismu. Nah, ismu. Nah, ini asalnya. Nah, ini lafzul jalalah ya. Nama Allah, lafaz Allah. Nah, ini asalnya. Asalnya ini Ismullah, nama Allah. Kemudian masuk huruf jar. Maka, nah ada jelaskan dulu. Ini nama wasol. Hamzatul wasol itu jika dia berada di tengah kata, ya, maksudnya jika dia didahului oleh kata yang lain sebelumnya, maka hamzatul wasolnya dihilangkan. Dihilangkan. Alias tidak terbaca, alias tidak terbaca. Nah, jadi jadi bismillahi. Nah, nah, kenapa bismi? Karena dia sudah digabungkan dengan huruf ba. Karena dia sudah kemasukan huruf jar yang ba. Makanya jadi bismi. Bismi. Kalau nggak ada huruf ba, jadi ismu. Ya. Jadi jelas di sini ya, perubahan dia menjadi ismi karena didahului oleh huruf jar ba. Nah, kemudian hamzah wasolnya kemana Ustadz? Karena dia tidak dianggap karena berada di tengah-tengah, alias sebelumnya itu ada yang lain. Makanya hamzatul wasolnya tidak dianggap. Bismillahi. Asalnya adalah Ismullahi. Jadi seperti itu Ustaz Rizal. Jadi ada beberapa kaidah ini. Ya, pertama itu adalah cara cara memperlakukan hamzatul wasol yang berada di tengah. Nanti akan ada pembahasan sendiri tentang hal itu. Tapi karena di sini ada dibawakan sebagai contoh, maka kita sampaikan insyaallah. Nah, jadi yang memberikan perubahan adalah huruf ba-nya ini, huruf jar ya. Dengan menyebut nama Allah, itu maksudnya. Pahim tuh Ustaz Rizal? Ya, insyaallah. Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. Hal min akhir ya asatidzah? Anda pengen nanya nih. Iya, iya, iya. Siapa yang bertanya? Kaisa Syakirah. Coba sebutkan tanda-tanda isim. Kita mengulang kembali. Iftahi mikrofon. Bisa dibuka mic-nya. Tanda-tanda isim, Ustaz. Iya. Hmm, tanwin,
bertanwin, Mm-mm. berawalan alif lam, Iya. jar, lalu dimasuki huruf jar. Naam, ahsanti. Tanda-tanda. Nah, sekarang ini. Muhammad Hizbullah. Muhammad Hizbullah hadir. Hadir. Nah, coba sebutkan contoh isim yang berawalan al. Al-qalamu. Al-qalam. Satu lagi, Sat. Nah, al-qalamu. Satu lagi. Asyajaru. Asyajaru. Hah? Asyajaru. Asyajarah. Pohon. Oh, asyajarah udah ada di sini. Ah, an-nafidatu. An An-nafidatu. Naam, ahsantu. Nafidatu. Alfan, Elfan, tafadhal. Elfan. Nah, Ustaz. Al-misal yang dimasuki huruf jar. Ilasuki, Ustaz. Hah? Ilasuki. Masya Allah. Hobinya dimasukin dalam contoh ya. Ke pasar ya. Masya Allah. Satu lagi, Ustaz. Ilal masjidi, Ustaz. Ilal masjidi. Nah, ini baru Oh, keren nah. nih, ilal masjidi. Ya. Ilal masjidi dulu, Ustaz ya. Baru ilal suq ya. Nah. Nah, ke masjid dulu, baru ke pasarnya. Taib, taib. Ahsantum, barakallahu fik. Mubin. Nah, Ustaz. Ah, sebutkan tanda-tanda fi'il, Ustaz. Tanda-tanda fi'il, Ustaz. Nih. Mana tadi? Sabahriyah. Ya, Ustadz. Tanda-tanda fi'il. Eh, kem- kemasukan kot, Iya, kemasukan saufa atau sin dan sin, iya, bertemu tak tanis sakinah, iya. bertemu nun jamak niswah. Naam. Mumtazah. Syukran, Ustadz. Ahsanti. Afwan. Alif. Tafadhal. Ustaz, Sebutkan contoh dari kod. Kemasukan kod. eh qad syarahtu. Qad syarahtu. Jamil. Satu lagi, Sat. Mana qad syarahtu? Saya telah menjelaskan. Naam, jamil. Ya, saya telah menjelaskan. Mm-mm. Satu lagi. Qad lagi ya berarti. Naam. Qad Qad tazawwajtu. oh lah, lah. Qad qabaltuha. Qad qabiltuha. Ayolah, qad qabiltuha. Aku telah menerimanya. Ha, ini kemana? Hanya ke itu Zat. Ke Saburah. itu Zat, ke mana? Kemana ya? Ya, kemana lah sudah? Saburah ya. Sabura, Sabura. Ya, mungkin antum pesan saburah. Ya.
Nah, ya, Masya Allah. Naam, naam. Taib. Soal akhir. Ius. Sebutkan contoh dari tanda fi'il bertemu nun niswah. Nun niswah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini kau. Kau nggak bangun nih? Kau mau kamu? Kau nggak? Kau nggak bangun? Kau nggak bangun? Ada kecil mani deh, kecil mani. Ayo. Naam. Namanya Swah ya Ustaz. Apa? Iya. Nun niswah, nun perempuan. Contohnya ya. Boleh disuruh sih. Contohnya adalah hunna yadrusna an-nahwa. Mereka perempuan itu sedang mempelajari ilmu nahwu. Nah, nah, baik teman-teman sekalian, eh, sepertinya waktunya sudah habis ya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Tafadhol jika mungkin teman-teman apa namanya, jika ada pertanyaan bisa japri ya. Insya Allah kita bahas nanti, Insya Allah. Mungkin di sini ada satu lagi yang belum disampaikan tentang huruf ya. Huruf itu memang dia eh, cirinya itu al-adamiyah, nggak ada. Pokoknya selain tanda isim, selain tanda fiil, itulah tandanya. Ya, jadi huruf itu tandanya, tanda spesifiknya selain tanda isim dan selain tanda fiil, itulah tandanya. Ya, bahkan sekelas apa namanya? Apa seperti Syekh Khalid Al-Azhari dalam kitabnya mengatakan bahwa tandanya itu tidak ada ya. Naam. Kalau kita dapati apa namanya? Intinya adalah huruf itu tandanya tidak ada ya. Selain tanda isim dan selain tanda fiil itulah huruf ya. Jadi simpel ya. Dan ini metode yang diambil oleh penulis ini adalah metode yang pernah diambil oleh Ibnu Ajurum ketika menjelaskan sesuatu. Dia jelaskan dulu kata yang ada tandanya, kemudian tanda yang ada katanya, kata yang ada tandanya. Nah, kemudian diakhirkan yang tidak memiliki tanda. Maksudnya adalah ketika tidak ada tanda pada kedua hal ini, maka dia masuk ke jenis yang ketiga, ya, masuk ke jenis yang ketiga. Jadi seperti itu teman-teman, ya. Jadi gampang untuk mendeteksi huruf. Baik, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. khair, Ustaz. Syukron Ustaz, jazakallah khairan. Syukran jazakallah khair Ustaz. Allah khair.